Halo semuanya, video kali ini agak beda dibanding yang lain, dimana di video kali ini kita akan membandingkan langsung. Nah, jadi segmen ini saya akan kasih nama versus, dimana ada 4 saham yang kali ini saya akan coba bandingkan. Yang itu sektor perbankan semuanya, ada Bank BTPS, ada Bank BTN, ada BDMN, dan juga ada BNGA. Nah, dari keempat ini, mana yang terbaik dan mana yang masih murah dan mana yang masih layak untuk dikoleksi akan saya bahas di video kali ini. Pembahasannya akan sedikit simpel, di mana dari teknikalnya seperti apa dan juga dari fundamental based on indikator aja. Jadi tidak ada pembahasan laporan keuangan di video kali ini. Dan jikalau nantinya video ini banyak peminatnya dan banyak yang request mau di compare saham-saham apa, boleh kita lanjut di video-video selanjutnya tentang segmen versus ini. Jadi dari keempat bank ini, BTPN, BTPS, Bank Danamon, dan Bank Niaga, mana yang menarik dan mana yang terbaik, dan khususnya adalah mana yang layak untuk dikoleksi. Check this out. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Sebelum mulai, boleh lah ya disawer di pojok kanannya sekali-sekali lah ya, bentuk support terhadap kita. Nanti juga akan saya lebih aktif ya, terutama di channel free. Oke, kita mulai pembahasannya ya di perihal ini, 4 saham ini. Yang pertama saya akan membahas dari segi teknikalnya dulu. Oke. Nah, kita lihat ya Bank BTPS, kondisi sekarang harganya sebentar di 2130. Kemarin perdagangan kemarin dia turun 0,93, lalu Bank BTPN di 1280 kemarin turun 1,16, lalu Bank Danamon di 2970 kemarin turun 1%, dan di Bank Niaga kemarin turun 2%. Tepatnya di harga 1705. Jadi overall semuanya mengalami penurunan. Oke, kita lihat ya Bank BTPS. Ini sempat dibahas bareng Mas Christopher Jonathan. Silakan nanti di akhir video akan saya taruh videonya yang mana. Ini kalau inverted kemarin cakep ya, tetapi ternyata ini false breakout di tanggal 21 Juli ya. Dia nggak jadi breakout, terus diturunkan lagi, dan ini sideways. Ini masih range shoulder. Saya bisa katakan ini masih range shoulder, dan ini termasuk bisa dikatakan low risk lah ya. Di bawah 2080 lah ya, boleh ini di cut loss. Boleh kalau mau masuk di situ. Tetapi menurut saya untuk Bank BTPS ini sendiri dia akan stuck di sini lumayan lama sih, karena melihat yang namanya volume perdagangan makin kecil, terus juga di bandar volume ini nggak ada. Jadi kemungkinan dia potensi sideways di sini makin lama. Atau mungkin dia akan beralih ke masuk lagi ke demand areanya, itu sangatlah mungkin. Ini demand areanya sangatlah kuat ya di sini ya. Kotak warna kuning ya, mungkin aja gitu. Oke, ini Bank BTPS. Lalu Bank BTN. Oke, Bank BTN ini juga ada di video bareng Mas Christopher Jonathan. Ini saya yang membahas ya, nanti saya taruh di akhir juga. Dan ini udah jebol di support kemarin. Hampir volumenya hampir di atas rata-rata bahkan. Nah, kalau hari ini, perdagangan hari ini ya, ini saya tag tanggal 22 ya, jam setengah 8 sebelum market buka. Dan ini nanti baru rilis malam ya. Nah, kita lihat seperti apa. Dia berhasil kuat naik lagi nggak di atas 1290 atau 1300 gitu. Kalau bisa ya udah ikutin aja. Ini sama, ini masih cup and handle besar. Tapi kalau jebol ya forget it dulu ya. Itu. Terus Bank Danamon, BDMN ini sudah dibahas lama. Ternyata ini pun juga sama, tepat di support. Ini kalau dia berhasil kuat naik ya bagus. Hampir sama dengan Bank BTN, volume kemarin lumayan besar, jadi agak waspada. Cuman shadow bawah ini menunjukkan tekanan buying powernya masih kuat sih Bank Danamon ya. Tapi ya be careful aja, karena ini kalau jebol ini bentuk yang namanya inverted
cup and handle gitu. Kebalikan dari cup and handle ya. Terlihat jelas ya di sini ya. Dan ini arahnya akan ke bawah. Nah, kalau ke bawah dia bisa sampai ke masuk ke dimensi ini lagi. Ya, range di kotak warna ini. Bentar. Nah, di range kotak warna saya kasih warna kuning deh. Nah, bisa aja masuk di situ lagi. Gitu ya untuk Bang Danamon. Jadi so far secara teknikal nggak ada yang oke sih untuk sahamnya. Itu aja sih. Nah, bagaimana secara indikator tadi ya? Oke, kita ulas ya. Bank BTPN Syariah, BTPS. Secara laba ya, kuartal kedua ini sudah saya hitung ya. Untuk Bank BTPS itu di 2023 itu 753 miliar. Di 2022 mereka 856 miliar. Jadi adanya penurunan gitu. Penurunannya berapa? Nah, kita hitung nih, berapa persen ya. Soalnya kalau kita lihat dari besarnya doang nih, Bank Niaga pasti akan besar sendiri, tapi nggak fair kalau kayak gitu. Oke, kita hitung persentasenya aja bagi 856. Nah, ini penurunannya capai 12% gitu. Oke, minus 12%. Nah, lalu kita ke Bank BTN. Nah, Bank BTN ini tipis. Sebelumnya di kuartal kedua mereka labanya 1.471 miliar, sekarang 1.474. Jadi cuma naik 3 miliar. 3 miliar ini tipis banget ya, 0, pastinya. Kenaikannya capai 0,2 gitu. Ya at least masih naik lah ya daripada yang Bank BTPS gitu. Oke, Bank Danamon, kita lihat Bank Danamon. Bank Danamon kalau kita hitung laba tahun lalu 2022 itu 1.695, sekarang 1.508. Nah, ini turun juga ya. Turunnya juga lumayan gitu, sama dengan kayak si Bank BTPS gitu. Kalau kita persentate itu capai 11%. Mirip-mirip dengan Bank BTPS. Nah, ini yang bagus ya, Bank Niaga. Dari keempat saham ini kalau patokan kita EPS mengalami kenaikan earning atau kenaikan laba ya, saya akan mengatakan Bank Niaga ini yang terbaik lah ya. 3233. Kebalik, 3233 kurangi 2534 dibagi 2534 kali 100. Nah, kenaikannya capai 27%. Nah, kalau kita katakan earning ya, percentage earning ya, nomor satu yang paling besar itu akan saya katakan Bank Niaga gitu. Yang kedua itu bisa dikatakan Bank BTN, lalu selanjutnya adalah Bank Danamon, dan yang terakhir BTPS. Kalau kita peringkatkan ke empatnya gitu. Nah, kita bandingkan juga ya, dibandingkan 2021 gitu. Bank BTPS itu labanya 770 miliar. Di 2023 ini mereka 753, masih jelek dibandingkan tahun di 2021 gitu. Nah, kita lihat harganya di 2021. 2021 mereka tertingginya di 4.000 something ya. Sedangkan sekarang itu di 2.000 gitu. Turunnya bisa dikatakan separohnya sendiri ya. Padahal labanya kalau kita hitung di tahun 2021 itu 770 miliar doang ya. 2023 ini 753 ya, nggak lebih oke, tetapi nggak turun banyak harusnya ya. Harusnya ini kalau berdasarkan earning doang, harusnya Bank BTPS ini harganya bisa aja di atasnya di harga sekarang lah ya. Harga sekarang. Kalau di atas 2022 nggak make sense ya, karena 2022 labanya gede banget yaitu 856. Let's say kalau labanya bisa ke dengan patokan ini aja BTPS ke 3.000 bisa aja. Patokan ini aja ya. Oke, itu kalau Bank BTPS. Bagaimana dengan Bank BTPN gitu? Bank BTPN labanya di 2021 itu 920 miliar. Nah, sekarang 1.474, naiknya sudah sangat signifikan. Sedangkan di 2021 harganya itu di 2.000 something gitu. Sekarang harganya itu di 1.000 berapa nih? Bentar. 1.280. Nah, ini harusnya lebih di atasnya sih. Itu aja sih udah. Bank Danamon
Kalau Bank Danamon ini based on itu ya, laba doang lah ya. Bank Danamon laba 2021 itu 998. 1 triliun kurang 2. Sekarang 1 triliun, 1,5 tepatnya. Dan harganya kalau dibandingkan 2021 mereka masih lebih rendah yang sekarang ya. 2021 itu mereka capai di hampir 3.500 ya, tapi tipis-tipis lah ya. Dekat-dekat lah ya. Nah, bagaimana dengan Bank Niaga? Nah, ini Bank Niaga. Labanya memang dia 2021 itu 2 triliun ya. Laba sekarang 3 triliun. Jadi Bank Niaga ini selalu naik ya. 2021, 2022, 2023. Secara laba naik dan tercermin juga secara harga naik. Nah, ini yang masih sudah tercermin lah yang menurut saya Bank Niaga. Tapi dari 3 ini kalau dibandingkan laba 2021, harusnya yang mempunyai potensi upside lebih besar itu Bank BTN. Itu sih, itu ya. Hanya berdasarkan laba yang kita compare dengan laba di 2021. Harusnya seperti itu. Oke, kita lihat yang lainnya lagi, PE. Nah, ini kita lihat PE-nya. Langsung kita bandingkan saja keempatnya ya. Oke, kita bandingkan saja, bisa di Stockbit ini fund chart, price. Kita lihat PE-nya. PE mana nih? Main PE. Yang ini aja lah. Nah, main PE standar deviasi. Nah, ini kalau di fitur Stockbit ya, PE rasio yang berada di atas rata-rata. Nah, ini. PE standar deviasi itu ini, min PE standar deviasi, yaitu menunjukkan harga saham berada di harga wajar berdasarkan historinya. Yaitu berdasarkan rata-rata sih, itu aja sih. Jadi itu yang saya pakai di kali ini. Kita lihat ya PE tadi mana? BTPS. Oke. Price-nya kita hilangkan. Oke, kita BTPS sudah. Lalu kita tulis yang lainnya. Bank BTN, terus Bank Niaga, terus Bank Danamon. Nah, dari keempat ini kalau berdasarkan PE rata-ratanya paling rendah itu ada di Bank BTN 5,63. Sedangkan siapa nih? Yang kedua ada Bank Niaga. Nah, meskipun dia sudah naik terus, nah ini termasuk lebih rendah nih. Terus ini standarnya ya, standar PE-nya ya. Standar PE-nya. Nah, kita lihat ya. Sekarang PE-nya si BTPS berapa? BTPS sekarang PE-nya itu berada di angka nih 10,9 gitu. PE BTPS rata-ratanya tuh di 11, tipis lah ya. Lalu Bank BTN PE-nya di 6. Sekarang ya 6. Rata-ratanya itu di PE BTN tuh 5,63. Jadi udah di atas aslinya. Bank Danamon PE-nya itu di 9,32. Di sini Bank Danamon itu di 9,84. Udah di atasnya tipis. Bank Niaga PE-nya tuh masih di 6,63. Nah, Bank Niaga sekarang di 6,45. Tipis lah ya. Oke. Kalau kita compare ya berdasarkan ini. Nah, ini. Kita compare langsung, kita masukkan semuanya. BTPS, Bank Niaga, terus BBTN, terus Bank Danamon. Nah, dari keempat ini, bentar. Nah, gini aja. Dari keempat ini, semuanya itu saya katakan masih berada di bawah rata-rata sektornya. Sektor dari perbankan sendiri itu 11,84. Sedangkan semua saham ini itu berada di bawahnya. Terutama 2 saham, yaitu Bank BTN dan Bank Niaga. Ini jauh banget, separuhnya bahkan. Hampir separuhnya. Bank BTN tuh hanya 6, Bank Niaga di 6,63 gitu. Itu ya. Nah, ini berdasarkan enterprise value-nya. Jadi kalau saya katakan ya, PE peringkat pertama yang paling murah itu saya katakan dibandingkan sektornya ya. Kita lihat ya, PE versus sektor lah. Paling murah itu Bank BTN, lalu Bank Niaga, lalu yang ketiga itu ada Bank Danamon, dan yang keempat itu ada Bank BTPS. Oke itu. Nah, berdasarkan enterprise value itu apa sih? Enterprise value itu kayak harga wajar lah ya. Nah, kita bandingkan ya enterprise value mereka dengan market cap yang sekarang.
harga wajar mereka untuk Bank BTPS itu di harga 15 triliun. Sedangkan kondisi sekarang dia udah dihargai 16 triliun. Jadi sudah over value. Ini yang menarik ya. Satu, Bank BTN, enterprise value mereka berdasarkan Stockbit ini 47 triliun. Market cap-nya 17 triliun doang. 18 lah ya kita bulatkan. Bank Danamon ini enterprise menurut Stockbit itu 28 triliun. Market cap-nya 29, ini udah over value dikit. Bank Niaga ini juga sudah over value. Enterprise-nya 40 triliun, market cap-nya 42 triliun. Jadi kalau berdasarkan enterprise value paling rendah itu Bank BTN. Satu. Yang kedua, dan 3 dan 4 ini aslinya sama aja karena semuanya sudah over value. Itu jadi saya akan mengatakan enterprise value paling make sense itu yang pertama BTN, lalu yang kedua 3 4 itu rata Bank Niaga, Bank Danamon, Bank BTPS. Itu aja sih. Nah, kalau bandingannya kalau seperti itu berarti ini akan turun ya Bank BTPS, Bank Danamon, Bank Niaga karena sudah over value. Enggak seperti itu juga market gitu. Market bisa aja menghargai sangat lebih di atas enterprise value. Sangatlah mungkin. Sebagai contoh kita lihat ya Bank BCA berapa sih enterprise value-nya? Bank BCA enterprise value-nya 1,1 dan dihargai market cap 1,13. Jadi udah di atasnya. Kita lihat bank lagi BBRI. BBRI sudah di atasnya. Lalu Bank Mandiri, kita lihat. Bank BRI ini kita hapus, Bank Mandiri ini tipis. Lalu Bank BNI. Nah, ini masih di bawahnya. Itu kalau banking besar ya. Oke, nanti di next video mungkin ya. Oke, itu kalau berdasarkan enterprise value. Nah, berdasarkan laba, ini yang menarik di sektor perbankan. Di mana pasti net profit mereka itu sudah kebanyakan sudah masih 2 digit. Ini yang membuat investor asing sering taruh uang ke kita gitu. Contoh Bank BTPS net profitnya aja di angka 22, BTN 9, Bank Danamon 13, Bank Niaga 29. Jadi kalau berdasarkan net profit yang paling menang ya. Net profit margin saya akan mengatakan yang the best adalah Bank Niaga gitu. Hampir 30% itu. Lalu yang kedua ada Bank BTPS, lalu selanjutnya ada Bank Danamon, dan yang selanjutnya adalah Bank BTN. Itu sih. Jadi itu kalau berdasarkan yang namanya net profit. Nah, kalau berdasarkan dividen yield, dividen dibagi dengan harga. Nah, ini dividen yieldnya yang paling besar itu Bank Niaga 6,75. Lalu yang kedua itu ada Bank BTPS dengan 4,34, oke. Lalu selanjutnya itu ada Bank Danamon dengan 3,98 hampir 4 dan yang terakhir ada di Bank BTN. Semuanya rajin bagi dividen. Itu sih, itu kalau berdasarkan beberapa indikator itu. Kalau menurut saya, nah ini. Kalau menurut saya dari keempat banking ini aslinya saya akan mengatakan ada 2 yang layak untuk diperhatikan ya. Yaitu satu Bank BTN. Karena secara PI dan lain-lain dia masih murah banget, masih murah. Cuman ya jeleknya dia net profitnya paling kecil dibandingkan yang lain. Itu aja. Lalu yang kedua itu adalah Bank Niaga. BNGA ya, karena BNGA tadi kita lihat juga secara PI juga masih murah meskipun harganya sudah naik lumayan lama. Itu tinggal kita perhatikan lagi sih dia koreksinya nanti di harga berapa. Itu aja sih. Cuman kalau dari 4 ini yang belum perform memang Bank BTN. Itu aja Bank BTN, cuman ya EPS-nya cuman growth 2% aja sih. 0,2 bahkan 0,2 doang. Gitu. Itu mungkin view saya tentang 4 saham ini. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak Ibu dan teman-teman dari 4 banking ini mana yang terbaik? Satu, dan yang kedua mana yang kiranya masih under value dan layak untuk dibeli, dan yang ketiga adalah mana yang sudah over value. Boleh tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jikalau video ini menarik seperti yang saya sampaikan di depan, boleh kita lanjut lagi tentang segmen versus ini. Dan
bolehlah ya di request saham apa yang mau di compare atau sektor apa yang mau di compare, boleh tulis di kolom komentar. Mungkin nanti saya dan tim akan bikinkan, carikan sahamnya, baru nanti kita akan compare. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa buat manajemennya juga. Jangan terus ada undervalue langsung disikat, jangan, itu yang paling penting ya. Jadi jangan FOMO dan juga kontrol emosi. Oke, semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye bye.